Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Snenia Waziharmi dengan NIM 220421114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini akan mengangkat satu materi tentang studi masyarakat Indonesia, yaitu mengenai kearifan lokal di Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda mana pur di Samangkarang, mana pur di Samangkarang. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Nah, sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita mengetahui seluk-beluk tentang kearifan lokal, tentu kita harus mengetahui apa sih kearifan lokal itu. Nah, jadi kearifan lokal dalam bahasa asing itu sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, atau pengetahuan setempat, atau yang biasa disebut dengan local knowledge, atau kecerdasan setempat, yang biasa disebut dengan local genius. Nah, kearifan lokal itu juga dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut tentu dilandasi oleh nalar-nalar jernih, budi yang baik, serta mood hal-hal yang positif. Kearifan lokal adalah pandang hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing dari mereka. Nah, kearifan lokal atau local wisdom sebagai gagasan-gagasan setempat masyarakat lokal yang memiliki sifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam serta diikuti oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap lingkungan tempat masyarakat itu tinggal. Nah, itulah bagaimana konsep kearifan lokal. Selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal yang pertama itu adalah mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam. Nah, di sini kearifan lokal itu dalam memanfaatkan sumber daya alam, mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam itu secara berlebihan. Tentunya hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar keberlanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Nah, yang kedua itu ada mengajarkan nilai-nilai etika dan moral. Kearifan lokal juga mengajarkan bagaimana nilai-nilai yang berisi etika, serta nilai-nilai yang berisi tentang moral. Yang ketiga itu berasal dari anggota tua masyarakat atau sepuh-sepuh yang ada di masyarakat. Nah, kearifan lokal berasal dari nenek moyang kita. Yang jelas, mereka itu lebih mengerti segala sesuatunya, terutama yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Selanjutnya yang keempat itu kearifan lokal mampu mengintegrasi budaya-budaya yang datang dari luar. Nah, ciri kearifan lokal lainnya itu adalah kearifan lokal ini memiliki kemampuan bukan hanya untuk mengakomodasi, tetapi juga mengintegrasi budaya asing yang masuk dan memadukannya dengan budaya-budaya yang sudah ada dengan baik. Yang selanjutnya yang kelima ada karakteristik ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar. Nah, karena keberadaan teknologi yang semakin berkembang, hal tersebut tentu membuat budaya asing itu bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Nah, kearifan lokal di sini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi sehingga bisa diakomodir dengan mudah tanpa harus merusak kepercayaan kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Nah, itulah beberapa karakteristik yang ada pada kearifan lokal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia yang pertama itu ada tangible. Tangible biasa disebut dengan berwujud atau berwujud nyata. Nah, pada kearifan lokal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu tekstual. Tekstual ini berisi sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada budaya atau tradisional, seperti
makanan-makanan tradisional, alat musik tradisional, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada bangunan atau arsitektur. Yang kedua, intangible. Biasanya intangible ini merupakan petuah yang disampaikan secara verbal dan seni, yaitu berupa suara pantun, cerita-cerita yang berisi nilai ajaran-ajaran tradisional. Sepertinya yang ada di Minangkabau ini nih, Batagak Panghulu, hukum adat, petata petiti, dan lain-lainnya. Intangible itu biasa juga disebut dengan kearifan lokal yang tidak berwujud. Nah, inilah salah satu bentuk kearifan lokal tangible atau kearifan lokal yang berwujud, merupakan makanan khas daerah dari Sumatera Barat, yaitu nasi kapau. Hingga saat ini, nasi kapau terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat dari luar daerah setempat maupun masyarakat dari mancanegara. Nah, seperti pada video yang tertera, dalam upacara Batagak Panghulu, penggunaan sastra lisan seperti petatah dan petitih, falsafat adat, serta pantun adat adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Semua ini digunakan oleh Nenek Mama dalam persembahannya untuk menasihati calon penghulu kaum dalam Baiyu Batibo pada serangkaian rapat yang dilakukan. Petatah petiti dalam adat Minangkabau dilakukan dengan kata-kata yang dikeluarkan enak didengar. Setiap pepatah yang disampaikan mengandung makna tentang proses pengangkatan penghulu. Nah, inilah salah satu contoh bentuk kearifan lokal intangible atau tidak berwujud. Selanjutnya di sini ada contoh kearifan lokal tangible atau berwujud, yaitu alat musik tradisional Sumatera Barat yang biasa dikenal dengan tambua. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di video sebelah itu ada beberapa contoh kearifan lokal yang ada di daerah setempat saya, dan mungkin itu bisa dilestarikan terus-menerus oleh generasi-generasi yang ada di daerah setempat maupun di daerah-daerah lainnya agar kearifan lokal tersebut tetap berkembang dengan semestinya dan tetap dikenal oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Di sini, fungsi kearifan lokal itu memiliki 7 fungsi. Yang pertama itu sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua sebagai pengembang sumber daya alam. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat itu sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Yang kelima itu bermakna sosial. Yang keenam bermakna etika dan moral. Dan yang ketujuh itu bermakna politik. Jadi teman-teman, itulah beberapa konsep, bentuk, dan fungsi serta contoh dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Semoga kita semua dapat melestarikan kearifan lokal. Kearifan lokal itu merupakan ciri khas dari negara kita Indonesia yang harus dijaga dan tetap dilestarikan oleh generasi bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.